Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin saya akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar ya dengan tema desain dan pengembangan soal-soal AKM. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berjumpa dan mengikuti acara ini dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Hani Abdul Solehah hari ini akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat ibu-ibu semua ini sebagian besar, bapak-bapak. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan. Jadi terima kasih Prof. Nurhayati dan ibu-ibu dan bapak semua. Pagi ini saya mau cerita ya tentang AKM, tapi lebih fokus pada sebetulnya pada asesmen literasi. Jadi bukan menjurus pada AKM, karena AKM itu ada 3 hal yang di-assess, yaitu literasi, numerasi, dan praktek pendidikan. Padahal kalau kita fokusnya pada literasi, jadi saya mau bicara mengenai fokusnya pada asesmen literasi. Ya, saya bicara mengenai desain dan pengembangan asesmen literasi ya. Jadi fokus pada asesmen literasi ini yang menjadi penting karena yang perlu kan itu. Sebagai tambahan saja dari informasi dari Bu Hani tadi, sejak tahun 2012 sampai 2022 ini saya ikut dalam pengembangan kurikulum nasional, khususnya mapel bahasa Indonesia di pusat kurikulum. Karena termasuk ikut CP-CP yang ada di sekarang ini, itu adalah hasil kami mereview apa yang sudah dibuat oleh tim di bawah Mas Menteri. Jadi hasilnya cukup berbeda dengan naskah awalnya. Jadi CP-nya ini terakhir ini diperkuat dengan konsep literasi yang lebih tegas. Nah, saya juga tim penyusun peta jalan pembudayaan literasi di Kemenko PMK yang akan berlaku sampai 2045. Mudah-mudahan sudah sedang diproses dalam menjadi payung hukumnya dengan perpres atau impres. Jadi Badan Bahasa sedang mengusulkan ini menjadi perpres atau impres. Jadi saya banyak di literasi kegiatannya. Kalau di Tasar Dikti itu sudah juga membina perguruan tinggi baru, beberapa di Palembang. Tanggal 24 kalau nggak salah kami akan di Palembang di Kapropsi. Kami akan menyampaikan CP untuk program studi bahasa S1, S2, S3 dan PPG. Saya sebagai pengurus Perkumpulan Pengajar Bahasa Indonesia dan juga Dewan Pakar dari Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Jadi ini tambahan sedikit aja. Nah, ini buku saya yang berkaitan dengan literasi dan AKM. Jadi saya nulis di Balai Pustaka, buku AKM sudah terbit, buku untuk SD dan SMP. Dan itu basisnya sebetulnya adalah literasi 4.0. Ini buku-buku yang terbitin tahun 2001-2022. Jadi kalau guru-guru sudah banyak menggunakan buku teks bahasa Indonesia karena saya ikut dalam menulis di Kemendikbud dan di Erlangga. Nah, saya mau ngomong sedikit tentang literasi. Jadi kata literasi ini banyak digunakan orang, macam-macam isinya, ada literasi budaya, literasi baca tulis, literasi sains, literasi finansial, bahkan ada 6 literasi dasar yang menurut saya juga itu perlu direvisi ulang gitu ya, konsep-konsepnya. Jadi kata literasi ini dipakai berkolokasi dengan banyak kata. Nah,
dan jadi membingungkan sebetulnya artinya. Nah, saya mencoba menulis buku literasi 4.0 supaya didapatkanlah sebuah konsep dasar yang paling esensial. Selama ini berkembang literasi itu apa? Banyak diartikan kemampuan membaca dan atau aktivitas membaca dan menulis. Ya ini sih tidak salah, bahkan juga masih berlaku. Ini definisi UNESCO tahun 58, jadi udah sangat jauh ya. Sementara UNESCO sendiri mendefinisikan literasi berkembang terus, karena dia fokusnya juga karena para pakar yang di balik UNESCO juga banyak mengeluarkan teori-teori baru, dan saya ikuti semua sampai yang terbaru. Jadi apa sih literasi? Nah, langsung aja pada konsep literasi. Saya akan memberikan intinya saja. Kalau mau baca silahkan baca buku saya yang berisi tentang literasi sebagai hak, manfaat literasi, lalu ada teori literasi dari masa ke masa, dari zaman sebelum Masehi, zaman Mesopotamia sampai literasi dan UNESCO di sekarang ini. Lalu berbagai model-model literasi, bidang kajian literasi, lalu sampailah saya pada kesimpulan definisi literasi itu apa. Literasi itu adalah ini. Jadi kalau dilihat di bagian otak kita itu ada bagian berpikir di frontal lobe gitu ya. Bagian-bagian input semua informasi yang masuk otak kita, dan sangat dekat dengan tempat sel-sel yang berkaitan dengan bahasa. Jadi berpikir dan berbahasa itu menjadi dekat sekali. Nah, definisi inilah yang saya temukan hasil kajian banyak teori dan digabung dengan yang terbaru mengenai literasi dan kognisi. Jadi literasi itu sesungguhnya adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, ini bisnis kita orang bidang bahasa Indonesia khususnya. Jadi kita sebetulnya jurusan kita bidang adalah mengajarkan literasi, mendidik literasi. Literasi itu kemampuan berbahasa dan berpikir. Jadi kalau dia kemampuan berbahasa dan berpikirnya itu baik, literat. Jadi kunci mungkin mindset paradigma kita di jurusan bahasa perlu diarahkan ke arah sini. Jadi kita mendidik literasi, kemampuan berbahasa dan berpikir. Ini format rumusan dalam buku saya itu. Jadi kemampuan berbahasa dan berpikir itu adalah literasi yang fungsional dimanapun dan kapanpun kita dalam upaya belajar dan bekerja pasti menggunakan itu. Jadi tidak ada satupun bidang ilmu, bidang kajian kalau kita belajar itu tanpa menggunakan kemampuan berbahasa dan berpikir. Demikian juga pada saat bekerja, tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan kemampuan berbahasa dan berpikir. Jadi mengapa di dunia itu literasi menjadi penting ya karena ini semua. Jadi lalu kalau misalnya ada literasi sains itu bagaimana? Itu sebetulnya adalah produk dari literasi. Jadi kalau orang memahami dipajankan pada teks-teks sains misalnya dengan kemampuan berbahasa dan berpikir yang bagus, maka dia akan menghasilkan kemampuan produk namanya literasi pada bidang sains. Jadi sebetulnya bukan literasi sains lalu orang ngajari sains di sekolah-sekolah ya, di GLS atau GLN itu yang 6 literasi dasar itu kok tiba-tiba mengajarkan sains, mengajarkan keuangan, pajak dan lain-lain. Jadi agak membingungkan. Jadi literasi menjadi intinya menjadi terabaikan, tidak terbina dengan baik. Mengapa? Ya kita lihat saja skor dari hasil PISA, UKBI, hasil AKM jeblok semua. Nah ini karena kita salah fokus. Nah ini PISA-nya lihat tahun 2000 kita pertama kali ikut PISA, skornya 371.
lalu naik sebentar 2009, lalu ada gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi nasional 2015 malah turun. Gerakan begitu gencar, begitu hebohnya, 2018 dites malah turun lagi, kembali ke pertama kali ikut PISA 2 tahun 2003, skornya 371 untuk reading. Jadi begitu reading literasi membaca itu jelek, maka mata pelajaran lainnya ikut buruk. Maka matematika sains pun sama nasibnya, di bawah rata-rata. Jadi warna biru itu rata-rata yang dunia, kita selalu di bawahnya. Kita selalu di mungkin 3 dari urutan bawah, 3, 4, 5 urutan bawah itu. Tapi kategorinya di bawah rata-rata, di bawah standar internasional. Nah, jadi ini persoalan penting. Hasil indeks ahli baca juga sama. Ini aktivitas membaca, jadi indeks aktivitas literasi membaca itu juga rendah. Cuma 1 yang dalam kategori, jadi yang sangat rendah 1, tapi lainnya yang tidak yang tinggi, semua sedang. Jakarta, Jogja termasuk sedang. UKBI yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa juga sama hasilnya, karena dia banyak juga membaca dan ada mendengarkan dan lain. Kategorinya banyak yang lebih pada istilahnya marginal, rendah. Juga di tingkat mahasiswa sama saja, pelajar mahasiswa. Hasil AKN terakhir yang tahun 2002 ini, kemampuan literasi SD dan SMP di bawah, masih rendah. Kita masih dalam konteks yang masih rendah. Sementara di SMA itu baru mencapai kompetensi minimum. SD SMP rendah. Akibatnya numerasi juga sama, karena numerasi sesungguhnya adalah literasi matematika. Jadi kalau ada yang menyebut literasi matematika, jadi kalau literasi ini kita rendah, maka kita mempengaruhi banyak hal. Jadi peran kita di bidang bahasa Indonesia itu menjadi sangat-sangat penting dan utama. Jadi kalau itu rendah, maka akan berdampak pada semua mata pelajaran, karena mata pelajaran lain juga isinya ya bahasa Indonesia, berpikir, teksnya, dia mahasiswa berhadapan dengan teks, mendengarkan penjelasan, lalu menulis dalam cuma topik saja, IPA, IPS dan lain-lain. Jadi ini perlu kita sangat serius mempersoalkan ini, dan saya juga serius ini. Jadi buku-buku saya akan terbit mengarah pada ke sana. Bentar lagi dari UPI akan terbit juga buku saya mengenai pengelolaan kelas literasi di sekolah dasar. Dan akan terus saya kembangkan bagaimana literasi dalam pembelajaran dan seterusnya. Jadi literasi menjadi penting. Tahun 2021 kami dari Pusat Kurikulum dan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran itu meneliti tentang model pembelajaran berbasis literasi. Ya, kita temukan memang banyak guru-guru tidak atau sangat sedikit sekali itu mengajar dengan basisnya literasi. Cuma mereka labeli saja, bacalah buku halaman sekian di RPP ya, lalu menganggap itu literasi. Jadi sekali lagi ke poin di awal bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Jadi orang membaca atau gerakan literasi sekolah yang 15 menit sebelum pembelajaran itu juga bukan literasi, itu hanya aktivitas yang kita nggak tahu itu membaca atau tidak. Karena kalau kita mau tes berikutnya, maka literasi terjadi itu kalau dia membaca dan berpikir. Nah, pembelajaran juga begitu. Sampai tidak ada lagi yang namanya berpikirnya. Jadi guru hanya baca anak-anak halaman 5 sampai 15. Sudah. Di mana literasinya? Nggak ada. Jadi nanti banyak lagi kita bisa bahas.
Nah, kalau kita balik ke AKM, AKM itu awal-awalnya saya ikut dalam di ada Puspendik, lalu sekarang jadi Pusmenjar. Jadi AKM ini bukan murni idenya Mas Menteri. Ini idenya Puspendik sudah lama itu. Ya, saya termasuk ikut mengembangkannya. Dulu namanya AKSI, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Nah, ini sudah dilakukan oleh Puspendik, namanya Pusmenjar. Dulu mengawal basis dari AKSI itu adalah PIRLS. Jadi uji literasi yang kita pernah ikuti itu PIRLS dan PISA. PIRLS cuma sekali dan hasilnya juga rendah. Nah, saya lihat AKSI dan diadopsi oleh AKM itu mengacu pada frameworknya PIRLS. PIRLS itu frameworknya cuma ada 2 poin. Jadi tujuan membaca, purpose of reading. Jadi ada literary experience, jadi termasuk dia yang tadi dibagi menjadi teks informasi, teks sastra, dan pemerolehan dan menggunakan informasi. Nah, tadi kembali definisi literasi. Jadi ada berbahasanya, pengalaman berbahasanya, lalu ada process of comprehension. Nah, ini disebut dengan berpikir. Maka ada 4 yang di tes di PIRLS, itu fokus on retrieve, jadi pengulangan dari informasi yang tersirat di teks yang di assess. Tapi lebih banyak bukan pada retrieve ya, tapi pada ada yang lebih tinggi lagi adalah mulai dari membuat inferensi, menafsirkan, mengintegrasikan gagasan informasi, mengevaluasi, mengkritik isi dari teks atau unsur-unsur teks. Jadi sudah sampai kepada evaluasi apakah informasi teks ini mudah dipahami. Jadi siswa boleh menjawab membingungkan dengan alasan tertentu. Jadi ini dasar dari PIRLS ya. Nah, ini juga yang diadopsi oleh AKM. Cuman di AKM belum terlalu rinci. Di mengidentifikasi informasi relevan dengan tujuan khusus membaca. Jadi mohon nanti soal-soalnya jangan dikaitkan dengan jenis teks, ada teks biografi segala macam. Di soal-soal saya lihat ada yang gitu. Tapi tujuan khusus membaca. Jadi untuk apa gitu ya? Nah, tujuan membaca atau tujuan berbahasa nanti kaitannya dengan genre. Sekali lagi, meskipun dia bersifat retrieve, mengenal informasi dasar teks, tapi soal-soal yang dikembangkan itu melatih berpikirnya, jadi mencari gagasan spesifik. Jadi bukan sudah tertulis ada di situ, atau yang nggak perlu berpikir. Jadi sekali lagi, meskipun dia retrieve, diharapkan itu melatih berpikir, menelusuri definisi kata atau frase, mengidentifikasi latar cerita, menemukan topik kalimat, terutama itu bagian dari yang proses membaca bagian retrieve. Ini contoh soalnya, saya berikan bahannya. Lalu yang kedua inferensi langsung, menyimpulkan suatu peristiwa, menentukan gagasan utama, mengidentifikasi generalisasi yang ada dalam teks, menggambarkan hubungan antara dua tokoh dan seterusnya. Nah, ini yang belum banyak saya lihat dibuat soal-soalnya yang di 140 soal yang dikirim ke saya ya. Ada bagian yang lebih tinggi lagi, interpretasi dan mengintegrasikan gagasan. Jadi kalau benar-benar nggak baca, itu benar-benar nggak bisa jawab. Mempertimbangkan alternatif, membandingkan, mengontraskan informasi teks, menyimpulkan nada atau suasana cerita, menafsirkan aplikasi dunianya dari informasi teks. Jadi tingkat tinggi ini, benar-benar tingkat tinggi.
Nah, contoh soalnya begini misalnya, tentang kupu-kupu dijelaskan mengenai metamorfosis, tapi kaitannya dengan pantun gitu ya tadi, atau lagu dengan lirik lagu Kepompong, saya nggak tahu siapa penyanyinya ya. Jadi ada sudah mengintegrasikan berbagai informasi. Mengevaluasi itu artinya menilai kelengkapan kejelasan informasi dalam teks. Jadi siswa itu menilai mengenai teks itu sendiri. Lalu dia mulai memprediksi bagaimana kemungkinannya kalau dan seterusnya. Jadi pertanyaan misalnya di sastra misalnya ya, kalau pelajaran sastra siapakah tokoh dalam cerpen ini? Nah, itu pertanyaan sama sekali nggak ada berpikirnya itu. Jadi siapa tokoh di mana latar itu mohon dihindari, jangan lagi ditanyakan pada siswa karena sama sekali nggak mancing berpikir, karena anak hanya menggunakan telunjuknya lalu menelusuri teks itu menemukan kata orang ya, misalnya nama Agus, berarti dia tokohnya, nggak pakai mikir. Tapi bagaimana kalau diganti? Bagaimana seandainya tokohnya itu adalah teman kita sekelas? Jadi sudah sampai ke sana penilaian. Lalu mereka menilai judulnya dengan isinya, apakah cocok dan tidak, apakah grafis yang digunakan itu juga mendukung pemahaman atau tidak dan seterusnya. Jadi sudah sampai kepada evaluasi, menentukan perspektif pengarah terhadap topik utama dan jadi ini adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa yang kita assess adalah kemampuan berpikir melalui fitur-fitur bahasa, melalui alat-alat piranti kebahasaan. Ini yang jadi fokus dalam asesmen literasi. Ini misalnya ada grafis mengenai hiu misalnya. Jadi pertanyaannya bagaimana diagram dalam bacaan tersebut membantu menjelaskan mengapa ikan hiu dijuluki sebagai pemburu yang baik. Jadi siswa akan memberi penilaian terhadap ini. Nah, kalau dia tidak paham, dia tidak akan bisa menilai. Karena pertanyaan-pertanyaan mengarah kepada pemahaman pada teks, sekaligus dia memberikan penilaian, kritik bahkan. Nah, yang juga diadopsi oleh AKN atau kita sebut saja adalah namanya asesmen literasi, itu PISA. Dan PISA ini menjadi tolak ukur penting bagi negara-negara maju. Jadi mengapa yang menerbitkan PISA ini OECD nasi. Jadi kalau dia begini, jadi kalau ada suatu negara nilai PISA-nya bagus, itu artinya SDM-nya bagus. Nah, jadi negara ini mesti hati-hati. Jadi saya ngomong di dalam Menko PMK mengenai ini. Jadi ini menjadi tolak ukur. Jadi kalau dia jelek, itu investasi di negara itu akan dikurangi. Kenapa? Akan banyak masalah problem mutu SDM yang khususnya. Nah, setiap masa periode PISA itu ada perubahan framework, ya. Jadi yang terkini itu makin digital. Jadi teksnya bukan lagi teks biasa, teksnya sudah teks interaktif. Jadi apa yang direvisi misalnya dalam framework terbaru itu dia sudah memadukan secara penuh bentuk-bentuk digital, ya, perangkat-perangkat digital, teks digital, jadi kayak chatting gitu ya, chatting di dalam ada blog, ada chattingnya, itu ditanyakan. Tapi semua itu juga tetap saja membutuhkan kemampuan berbahasa yang paling elementer, ya, tingkat, jadi membaca tingkat dasar. Nah, kalau ini gagal, dan saya lihat inilah yang jarang dibina di sekolah-sekolah.
Jadi membaca hilang itu, sepertinya pembinaan membaca itu hilang. Jadi fokus kita nanti dalam belajar adalah proses membaca dari hal-hal yang paling elementer sampai yang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa yang hot langsung, hot itu akan bermasalah kalau yang elementernya jadi bermasalah. Jadi yang terbaru di PISA itu adalah sampai pada mengevaluasi kebenaran teks. Tadi kalau kita persoalan hoax segala macam itu ditanyakan juga dalam tes PISA yang terbaru. Jadi apakah ini benar baik secara keilmuan dan tidak gitu ya. Lalu ada berbagai jenis teks, lalu siswa bisa memberikan kesimpulan dari 3 paragraf yang diberikan. Ini kan banyak kita lakukan dalam dunia belajar ya, baik siswa maupun mahasiswa. Seringkali mahasiswa pun nggak pernah pakai mikir tuh, cari di internet langsung copy, paste, kirim ke dosennya. Dosennya nggak baca juga. Udahlah, akibatnya nggak ada yang belajar. Jadi berharap kan siswa itu menelusuri sumber-sumber informasi, lalu dia mengolahnya, lalu membuat sebuah produk baru, namanya menciptakan itu adalah membuat paragraf baru, itu menciptakan dan mengkomunikasikannya. Itu bagian dari sangat tingkat tinggi. Jadi asesmen yang dia kembangkan di PISA itu dulu melulu pada berbasis kertas ya, printing, cetakan. Sekarang sudah digital, bahkan sudah seperti ya karena kita menggunakan internet ya seperti membaca internet. Disebut dengan memirsa di dalam kurikulum 2013 dan kurikulum 2022. Jadi definisi literasi dalam PISA itu yang terbaru adalah kemampuan siswa dalam prestasinya untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan dan terlibat dengan teks untuk mencapai tujuan tertentu, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri dan serta berpartisipasi di masyarakat. Artinya assessment ini sebetulnya menguji seberapa bagus dia bisa terlibat di masyarakat, berfungsi di masyarakat, lalu dia bisa terlibat dalam kegiatan real di masyarakat. Di evaluasi misalnya menentukan kebenaran teks, klaim, seterusnya. Nah, mohon dipahami yang disebut dengan teks itu adalah udah multimodal karena dasarnya multimedia, ada tulisan tangan, cetak, layar, gambar, tabel, infografis, ada komik, ada video, ada audio, dan maka istilah di kurikulum 2013 ada membaca dan memirsa. Ini tambahan, jadi ada 5 keterampilan berbahasa yang dikembangkan di kurikulum 2013 dan 2022. Jadi bentangan yang ke asesmen literasi itu adalah kognitif dan kompetensi linguistik. Sama dengan definisi literasi yang saya kembangkan adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Nanti tinggi lagi sampai yang kemampuan metakognitif. Jadi dia sudah menggunakan satu pemikiran ke pemikiran pada objek yang lain, pada situasi yang lain, pada fenomena yang lain, sudah metakognitif. Ya, dimensi yang dikembangkan di PISA itu adalah proses sesungguhnya yang dikembangkan. Jadi proses berbahasa itu mencakup faktor pembaca, faktor tugas-tugasnya, dan faktor teks. Jadi kalau siswa kita tidak pernah diberikan latihan-latihan tentang membaca yang banyak tentang ini, maka dia akan menjadi bermasalah. Artinya pengetahuan sebelumnya, kognitif sebelumnya itu menjadi masalah. Tugas-tugasnya itu juga sama. Kita jarang sekali proses literasi membaca itu dalam kegiatan-kegiatan di kelas-kelas.
Seakan-akan membaca itu suatu kemampuan yang sudahlah, itu pasti bisa lah gitu. Seakan-akan begitu, semua guru begitu menganggap semua siswa bisa. Padahal sampai tingkat mahasiswa S1, S2, bahkan S3 membaca pun jadi persoalan. Mungkin saya cerita sedikit. Mengapa kurikulum 2013 direvisi total tahun 2000 untuk bahasa Indonesia, untuk direvisi total pada 2015? Karena ada salah literasi di situ. Jadi padahal yang membaca itu, yang membuat nyusun itu adalah orang-orang yang lulusan luar negeri, yang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Tapi tetap saja, karena literasi itu tidak sekedar memahami bahasa, tapi kemampuan berpikir itu berkaitan dengan proses informasi yang lain, maka akibatnya salah. Jadi kata joint construction diterjemahkan kerja kelompok. Mungkin pernah menemukan ya, ada sintaks kerja kelompok. Setelah penjelasan, pemodelan, kerja kelompok. Nah ini yang keliru. Joint construction diterjemahkan kerja kelompok. Saya protes keras, lalu saya berikan surat ke Kemendikbud, akhirnya direvisi total. Dan saya ikut dalam merevisi total ke-13 versi KD 2016. Lalu akibatnya bukunya juga baru. Nah, saya ikut menulis bukunya juga tahun 2016, 2017 sampai 2018. Sekali lagi mungkin tadi buat saudara-saudara mahasiswa yang atau pengembang soal AKM yang di dalam penelitian ini, ada proses yang perlu dan teks itu perlu dipikirkan. Jadi bukan fokus pada soal-soalnya lagi ya, juga pada teksnya. Nanti saya beri catatan terakhir di mana persoalan teksnya. Jadi proses kognitifnya itu penting. Jadi mohon diperluas, diperkaya. Enggak harus mengikuti plek dari panduan Pusmenjar. Jadi bahkan kalau mau dikembangkan dengan taksonominya Anderson and Krathwohl itu lebih bagus. Jadi sangat rentangnya sangat banyak. Memang kalau di tingkat PISA per stud dia sepertinya tidak terlalu detail seperti itu. Nah ini yang dikembangkan terbaru dalam format PISA 2022. Jadi teks itu adalah sungguhnya pertanyaannya adalah what kind of text must student read. Jadi teks yang bagaimana sih yang dibaca siswa kini dan nanti gitu ya, kalau saat dia lulus atau bekerja dunia. Maka ada persoalan medium, in what form does the text appear? Jadi bagaimana teks ditampilkan apa? Apakah bentuk chatting, artikel, infografis dan seterusnya. Environment-nya, lingkungannya, can really change the digital text. Jadi, bagaimana mereka bisa mengolah, memahami, mengolah, memodifikasi berbagai media. Jadi ada formatnya, how is the text presented, jadi bagaimana itu disajikan. Makanya di pelajaran sekolah-sekolah namanya structure, tapi itu jadi salah terap gitu ya. Nah, lalu guru-guru hanya mengajarkan text type, tipe teks diajarkan, padahal bukan itu ya, sekali lagi bukan text types yang diajarkan, bukan yang ngajar deskripsi, narasi, eksposisi, dan seterusnya, bukan, tapi adalah text type itu the structure, how is the text presented, jadi bagaimana disajikan. Kalau dalam bentuk kasarnya, dalam bentuk wujudnya ada teks yang namanya teks continuous dan non continuous. Teks continuous itu artinya ada berbagai kalimat-kalimat yang saling berkaitan, yang kalau kita kenal dengan istilah kohensi dan koherensi. Nah, yang ada juga yang namanya non continuous, ya seperti gambar grafik ini adalah namanya non continuous. Dia satu gambar untuk informasi yang kita perlukan. Lalu ada yang namanya mixed text, ada gabungan antara continuous dan non-continuous. Lalu ada namanya multiple text, jadi segala macam itu ngumpul jadi satu. Inilah yang dikembangkan dalam uji PISA.
Nah ini saya ingin memberikan, jadi boleh lihat di kanal YouTube saya jelaskan. Jadi ada genre ya, genre bahasanya kalau dari bahasa Inggrisnya. Jadi ada genre, tujuan orang berkomunikasi, berbahasa, dan menjelaskan, menginstruksikan, berpendapat. Nah, berpendapat itu ada pola pikirnya, ada berpikirnya. Jadi namanya pola pikir eksposisi, diskusi, dan tanggapan. Nah, kebanyakan guru-guru di sekolah berhenti di sini nih. Udah, padahal ini kalau ini semua kan SD, SMP, SMA membosankan sekali. Sesungguhnya yang perlu diajarkan adalah lokasi sosialnya. Jadi di kenyataan hidup sehari-hari kita apa? Misalnya menulis surat. Menulis surat kepada siapa? Tujuannya apa? Menulis surat pada presiden, tujuannya ingin mengusulkan sesuatu misalnya. Maka struktur surat itu bukan selama ini ada pembuka surat, isi surat, dan penutup. Isi suratnya itu yang penting. Strukturnya bagaimana? Maka strukturnya adalah eksposisi, karena dia berpendapat. Ada tesis, ada argumen, ada pernyataan usulan, dan sekaligus ada argumen-argumennya. Pak Presiden, kami membutuhkan bantuan peralatan sekolah. Mengapa? Nah, dibuatlah argumen-argumennya. Nah, kalau cerita kepada orang tua, itu bentuknya sudah rekor, menceritakan pengalaman. Tapi begitu dia menjelaskan mengapa di Bengkulu terjadi gempa untuk temannya di Australia misalnya, maka isi suratnya itu berbentuk eksplanasi. Jadi begitulah kira-kira. Ini kesilapan pembelajaran di sekolah. Jadi sekali lagi skenario itu adalah jenis isi teks sesuai dengan bidang kehidupan. Saya tekankan di sini bahwa ada di dalam AKM ada namanya personal, ada publik, ada educational, ada occupational. Personal itu artinya soal minat, soal hobi dan seterusnya. Publik artinya berkaitan dengan berbagai jenis komunitas. Dan kita dapatkan itu ada dokumen resmi, peristiwa, website, dan lain-lain. Ada yang sifatnya disebut educational, artinya digunakan dalam pembelajaran. Buku cetak, buku elektronik, buku digital, buku interaktif, atau yang berkaitan dengan occupational, dengan dunia kerja. Jadi bagaimana memahami iklan lowongan kerja, bagaimana supaya berhasil. Nah ini banyak mestinya pada saat melamar pekerjaan, kebanyakan ya tadi strukturnya itu mestinya dia struktur eksposisi, karena itu meyakinkan orang, ingin mempengaruhi pencari kerja. Saya sebagai orang yang sedang melamar pekerjaan, maka struktur surat lamar pekerjaan sudah berubah lagi, nggak seperti zaman dulu lagi. Begitu kira-kira ya. Paradigma pembelajaran bahasa yang terkini. Dan membaca juga kita sekarang lagi tidak lagi berbentuk cetak, sudah digital, makanya istilahnya kita kembangkan namanya, kalau di luar negeri namanya reading and viewing, di bahasa Indonesia kan jadi membaca dan memirsa. Inilah kira-kira PISA itu ya. Lihat ada chatting nih, ada chatting seperti di forum-forum, namanya forum Unggas. Ini ada seperti chatting. Jadi ini seperti chatting dikembangkan, lalu ada pertanyaan sebelahnya. Apakah yang ingin diketahui oleh Rimar 88? Jadi dia membaca, kita membaca chatting semua ya. Ada jawaban juga essay dan seterusnya. Jadi itulah rentang dari PISA, dan AKM juga akan menggambar ke sana. Bahkan UKBI juga terakhir saya memberikan pelatihan bagi penulis UKBI di Bogor. Itu juga sama. Jadi akan mengembangkan yang lebih
adaptif, sekaligus juga dia berkembang pengembangan asesmen literasinya. Jadi UKBI saya harapkan juga menjadi asesmen literasi. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan ini. Nah, ini buku saya nih yang untuk SMP oleh Balai Pustaka. Jadi AKM untuk SMP dan SD juga saya. Ini tahun 2020. Kalau kita lihat panduan AKM, ini hanya panduan aja. Jadi kita boleh mengembangkan lebih canggih dari ini. Cuma 3 itu ya. Saya lihat juga teman-teman yang menulis soal itu 3 ada. Jadi menemukan informasi, memahami. Nah, tapi memahami itu sebutnya interpret dan integrate. Ya. Jadi kategori memahami itu maksudnya dijabarin lagi. Mengevaluasi, merefleksi. Kok terlalu banyak ya yang namanya mestinya yang tingkat tingginya sedikit, jadi yang menemukan informasi. Nah, karena menemukan informasi juga bukan hal yang gampang, karena pertanyaannya tadi jangan sampai siapa tokoh cerpen ini, di mana latarnya, jadi sama sekali bukan soal yang baik gitu. Nah, di bagian-bagian yang saya lihat teman-teman juga belum menjabarkan secara rinci mengenai subkompetensinya. Mengidentifikasi informasi relevan dengan tujuan spesifik membaca, mencari ide spesifik. Ini yang ada dalam panduan, saya ingin mengungkap kembali. Tapi ini yang perlu dikembangkan di dalam soal-soal AKM. Termasuk yang bagian terakhir yang mengevaluasi dan mengkritik. Jadi misalnya di bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka soal-soal itu juga akan sekitar 7 yang berkaitan dengan bagian evaluasi dan mengkritik. Jadi 50 soal itu mungkin dibagi-bagi hingga dia sebarannya menjadi tidak harus ingin mengikuti format pusmenjar 50 40 10 bisa 30 30 40 30 30 atau boleh saja. Jadi sungguhnya kita kan terkait dengan apa tujuan kita mengakses dia. Jadi terakhir yang ingin nanti kita bisa diskusikan adalah catatan yang sudah dikirim pada saya secara selintas ya, karena saya juga sibuk dalam menyusun CP-CP untuk S1, S2, S3 dan PPG yang akan kita launching di Palembang tanggal 24 itu. Keseluruhan soal sebetulnya secara selintas umumnya sudah oke untuk uji latihan dasar asesmen literasi sudah bisa digunakan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kan ujian ini asesmen nasional AKM itu adalah mengukur juga sesungguhnya mata pelajaran lain. Maka teks-teks yang kita pilih itu juga kira-kira bisa menggantikan itu. Jadi ada seperti teks yang berwarna IPA, IPS, budaya, geografi, biologi, kimia dan lain. Yang kita uji adalah kemampuan literasinya sekaligus berpikirnya, berbahasa dan berpikirnya. Tapi topik-topiknya itu bisa diambil dari berbagai bidang kajian. Jadi diharapkan teks yang dipilih, mohon apalagi untuk SMA lebih sulit. Jangan kalau saya baca yang SMA dan itu mirip-mirip dengan SD dan SMP. Jadi SMA ini mestinya dia lebih tinggi lagi. Jadi ada kosakatanya, ada strukturnya yang lebih tinggi untuk kategori SMA. Nah, tipe teks agak beragam. Tadi ada berbagai tujuan, genre, ada prosedur, misalnya ada jangan semua isinya informasi yang sifatnya laporan.
jenis laporan namanya. Saya baca itu jenis laporan, bukan jenis eksposisi, bukan eksplanasi. Jadi lebih banyak pada jenis laporan. Laporan itu artinya seperti zaman dulu kalau tahun 80-an itu namanya eksposisi. Nah, ya sekarang kan eksposisi untuk berpendapat, yang dulu dikenal dengan argumentasi. Sekarang eksposisi. Nah, yang banyak digunakan dalam informasi lebih banyak kepada jenis eksposisi zaman dulu yang sekarang disebut dengan jenis teks laporan. Nah, yang juga perlu ditekankan adalah AKM itu atau assessment literasi itu kita berharap bahwa kemampuan berpikir siswa itu lebih baik dan seterusnya. Jadi assessment literasi bukan untuk kemampuan menjawab isi soal, isi teks, tapi kita harapkan itu adalah bagian dari itu mengukur kemampuan literasi. Apa itu literasi? Berbahasa dan berpikir. Inilah yang menjadi tugas kita semua, khususnya jurusan bahasa Indonesia, dan kita semua bertanggung jawab itu ini. Dan mengenai buku AKM yang sudah dikirim ke saya, ya perlu ditambahkan beberapa rujukan terbaru. Ini yang tahun 2022 juga ada saya punya. Jadi supaya kelihatan bisa dibaca oleh dosen, bisa dirujuk oleh para mahasiswa S1, S2, S3 dan seterusnya. Nanti sama-sama saya coba baca lebih sebelum untuk dicetak akan saya tambahkan beberapa hal yang perlu ditambahkan. Jadi bobot berpikir dan lain-lainnya ditambahkan. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan dan kita bisa diskusikan secara lebih dalam. Demikian Bu Hani. Baik, terima kasih Bapak Agus atas materi yang telah disampaikan. Materi yang luar biasa Pak Agus ya, tentang bagaimana penyusunan soal AKM, dan saya tadi mendapatkan komentar dari teman-teman yang guru yang kebetulan men-chat saya gitu bahwa materi yang disampaikan Pak Agus ini luar biasa dan ini yang benar-benar terupdate Pak Agus ya. Jadi hari ini kami mendapatkan materi yang baru gitu yang memang kami butuhkan, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.